Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Pratama dari kelas Pendidikan Fisika Dikdi 2017 akan mencoba menjelaskan materi tentang bintang. Yang pertama, pengertian bintang. Bintang adalah benda angkasa yang mempunyai cahayanya sendiri dan terdiri atas gas pijar. Matahari merupakan salah satu bintang biasa yang berukuran sedang dari bintang yang ada di jagat raya ini. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi dengan jarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Bintang kedua yang terdekat dengan bumi yaitu dengan nama Alpha Centauri, jaraknya 48.000 miliar kilometer dari bumi. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bintang adalah seluruh benda angkasa yang dapat memancarkan cahayanya sendiri yang berasal dari reaksi-reaksi kimia, sehingga menimbulkan variasi warna yang berbeda-beda. Karena cahaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh suatu bintang semuanya berasal dari suatu reaksi kimia atau reaksi fusi, sehingga menghasilkan spektrum tampak berupa cahaya yang bervariasi warnanya. Yang kedua, jarak bintang. Pertama itu ada paralaks. Bila pada malam hari kita hendak mengamati bintang, maka kita akan melihat bintang dengan variasi ukuran yang berbeda-beda. Perbedaan variasi ukuran ini bisa terjadi karena pengaruh jarak bintang terhadap pengamat. Hal yang dapat menjadi analogi kita adalah ketika kita melihat lampu yang jaraknya dekat dengan kita, maka lampu tersebut akan kelihatan terang. Dan apabila kita melihat lampu yang arahnya jauh dari kita, maka lampu tersebut akan terlihat lebih redup. Cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan jarak suatu bintang adalah dengan mengukur paralaks bintang tersebut, yaitu perubahan arah penampakan bintang dari satu sisi terhadap sisi orbit yang lain. Selanjutnya, persek. Sebagai sudut dan jarak berbanding terbalik adalah mungkin untuk menentukan sebuah jarak sedemikian rupa, sehingga sebuah bintang yang terletak pada jarak ini akan memiliki paralaks dari satu arsek. Jika kita mengasumsikan bahwa theta sebagai P adalah paralaks dan A bernilai 1, maka besarnya menjadi D sama dengan 1 per P, atau P sama dengan 1 per D, di mana V adalah paralaks bintang dalam detik bujur dan D adalah parsec, dan 1 parsec jarak dari matahari ke suatu tempat yang mempunyai paralaks 1 detik bujur. Selanjutnya ada evolusi bintang. Bintang adalah benda angkasa yang berupa bola raksasa yang memancarkan energinya sendiri dari reaksi inti dalam bintang, baik berupa panas, cahaya, maupun energi radiasi lainnya. Bintang yang bermassa besar dan panas umumnya membentuk raksasa biru, dan bintang yang relatif kecil membentuk katekonik, seperti matahari. Bintang-bintang besar dan panas memiliki inti konvektif dan lapisan selubung yang radioaktif. Lain halnya pada bintang-bintang kecil seperti matahari yang memiliki inti radiatif dan lapisan selubung konvektif. Bintang tersebut terus berevolusi seiring dengan waktu. Bintang bermassa jauh lebih besar dan lebih singkat umurnya daripada bintang yang bermassa lebih sedang. Begitu pula nasib suatu bintang yang ditentukan oleh massanya. Selanjutnya, objek langit. Yang pertama itu ada protobintang atau protostar. Ada banyak teori tentang pembentukan bintang, tetapi yang paling mantap adalah teori yang menyatakan bahwa bintang bermula dari molekul-molekul nebula dingin. Pancaran energi molekul ini mengakibatkan daerah nebula menjadi dingin, mengerut sehingga kerapatannya bertambah dan membentuk bola gas. Yang kedua, ada raksasa merah. Bila suatu bintang telah memulai menghabiskan bahan bakar hidrogennya, sehingga bintang itu sendiri terdiri dari kebanyakan helium, maka fusi hidrogen tidak akan berlangsung lagi, yang berakibat tekanan radiasi tak mampu lagi untuk menahan keruntuhan gravitasi. Ketika itu ada kate putih. Cepat atau lambatnya bintang akan kehabisan energi nuklirnya. Kemudian bintang mengerut dan melepaskan energi potensialnya. Akhirnya bintang mengerut mencapai kerapatan yang luar biasa dan menjadi bintang yang kecil dengan rapat massa mencapai 10⁻³ per cm3 dan suhu permukaannya 10⁴ derajat Kelvin. Bintang seperti ini dimakan dengan kate putih atau white dwarf. Selanjutnya, bintang neutron dan pulsar.
Lubang hitam dan bintang neutron sering disebut dengan bintang konvolut karena kepadatannya yang luar biasa akibat keruntuhannya. Pusat bintang yang runtuh mengalami pemlompatan sehingga elektron yang di pusat bintang akan terempitkan hingga makin dekat ke inti. Akhirnya banyak elektron yang menembus inti dan menyatu dengan proton dan membentuk neutron. Dengan begitu terbentuklah gas kaya akan neutron yang hanya sedikit campuran proton, neutron ataupun inti berat yang lain. Selanjutnya lubang hitam. Lubang hitam terjadi apabila suatu bintang neutron yang bermassa lebih besar daripada 3 kali massa matahari 3M, maka tekanan degenerasi elektron dan neutron tak akan mampu lagi menghentikan keruntuhan gravitasi bintang. Bintang yang akan menjadi semakin mampat, medan gravitasi di permukaannya akan semakin kuat. Dengan begitu, kelengkungan waktu di sekitar bintang pun semakin besar, sehingga cahaya pun tidak akan lolos. Selanjutnya, magnitudo bintang. Magnitudo adalah tingkat terang suatu bintang yang dilihat oleh pengamat di bumi. Magnitudo dibagi menjadi dua, yaitu magnitudo semu dan magnitudo mutlak. Terang bintang yang nampak oleh mata kita tidak akan membandingkan mana sebenarnya yang lebih terang atau lebih lemah dari yang lainnya. Oleh karena itu, terang bintang yang tampak oleh mata kita dinamakan dengan magnitudo semu yang diberi dengan simbol M. Untuk membandingkan terang sebenarnya magnitudo satu dengan yang lainnya, maka bintang itu haruslah berada pada kedudukan yang jarak yang sama dengan pengamat. Selanjutnya, spektrum bintang. Berdasarkan hukum Kirchhoff, jika suatu zat padat, cair, ataupun gas yang panas dan bertekanan tinggi akan menghasilkan spektrum kontinu, dan jika cahayanya dilewatkan pada gas yang bertekanan rendah, maka akan menghasilkan spektrum absorpsi. Pada bintang seperti matahari, lapisan atmosfer yang lebih renggang bertekanan rendah akan membentuk garis-garis serapan pada spektrum pancaran yang matahari. Untuk kesimpulannya, bintang adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan energinya sebagai sumber cahaya. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Jarak bintang yang dapat diketahui dengan menggunakan metode paralaks dan parsec. Berawal dari proses kelahiran bintang hingga terbentuknya cakram di bintang, tata surya, dan sistem keplanetan yang berkembang dengan keseimbangan internal dan syarat batas waktu tertentu. Magnitudo adalah tingkat terang suatu bintang yang dilihat oleh pengamat di bumi. Magnitudo dibagi menjadi dua, yaitu magnitudo semu dan magnitudo mutlak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.